Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Nah, bagi Bapak Ibu operator atau bendahara BOS di sekolah, tentunya pada saat kita mengerjakan RKAS atau ARKAS, aplikasi RKAS, ini kita menemukan banyak sekali kendala ya. Dan salah satunya adalah pada saat kita akan melakukan peng-SPJ-an dari anggaran yang sudah kita buat di ARKAS dengan cara kita klik pentata usahaan, kemudian BKU, kemudian untuk membuat peng-SPJ itu adalah kita klik SPJ untuk mempertanggungjawabkan pada dana yang kita terima dari pemerintah. Namun di situ pada saat kita klik SPJ itu kita kan selanjutnya kita klik kode rekening ya. Kita klik kode rekening, tapi apa yang terjadi? Pada saat kita klik kode rekening itu rekening dan data-data yang kita perlukan, yaitu tentang belanja-belanja yang kita perlukan itu tidak ditemukan data atau tidak ada lagi yang harus di-SPJ-kan. Itu masalahnya apa? Nah, itu adalah langkah berikutnya, kita harus mengaktifasikan BKU di bulan berikutnya Bapak Ibu semuanya. Nah, misalkan gini ya. Misalkan kita mengaktifkan BKU untuk triwulan 1. Biasanya kalau zaman dulu itu kan triwulan ya, per triwulan. Triwulan 1 itu adalah misalkan Januari, Februari, Maret gitu. Kemudian sementara dana yang kita terima itu per tahap itu lebih besar daripada anggaran yang kita buat pada triwulan 1. Itu nanti otomatis pada saat kita pentata usahakan di SPJ-kan pada triwulan 1 yaitu Januari, Februari, Maret, kemudian sisa dananya masih banyak, kita untuk mengekspresikan di bulan Januari, Februari sudah nggak ada muncul kode rekeningnya, adalah kita harus mengaktifkan yaitu BKU pada bulan berikutnya yaitu bulan April, Mei dan seterusnya. Bagaimanakah contohnya permasalahan ini dan cara mengatasinya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, operator BOS atau bendahara operasional sekolah ya, bantuan operasional sekolah. Nah, di sini kita kembali ke ARKAS ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini seperti yang kita lihat. Nah, di sini untuk saldo bank ini masih 2.070.000, tapi ini nggak masalah. Nah, sementara di sini untuk saldo tunai yang saya bawa ini masih 3.672.600. Namun di sini pada saat kita akan membuat peng-SPJ-an ini kok tidak bisa gitu ya. Coba perhatikan di sini. Saya klik peng-SPJ-an. Nah, peng-SPJ-an ini kan nanti otomatis di sini ya. Dari RKAS yang sudah kita buat pada penganggaran, ini nanti semua kan masuk dalam database di sini, tapi di sini tidak ada Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira masalahnya apa? Nah, di sini apalagi kita lihat di bawah ini kan nggak bisa. Ini kita harus lihat di rekening dulu yang akan kita tata usahakan, tapi di sini kok nol. Ini nihil, nggak ada sama sekali seperti ini. Ini kira-kira kenapa? Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mencari tutorial ini, yaitu anggaran masih, tapi kenapa tidak bisa di-SPJ-kan? Nah, ini adalah dikarenakan seperti ini ya. Nah, ini nggak bisa di-SPJ-kan. Ini masalahnya itu adalah Bapak Ibu, saldo tunai ini adalah menurut penelitian saya setelah membaca buku panduan, ini adalah ternyata anggaran pada triwulan 1 yaitu Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret di triwulan 1 itu ternyata lebih kecil dari saldo uang yang ada pada saldo kas tunai. Nah, kemudian caranya gimana supaya kita bisa meng-SPJ-kan ini Bapak Ibu? Nah, caranya itu adalah satu-satunya jalan kita harus mengaktifkan BKU bulan berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk mengatasi di sini kita tidak bisa meng-SPJ-kan, ini adalah kita harus mengaktifkan BKU bulan berikutnya. Nah, setelah sampai sini kita langsung saja masuk ke aktivasi BKU. Nah, di sini ini kan saya kemarin sudah mengaktifkan BKU bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret. Ini sudah saya aktifkan.
Tapi ternyata untuk yang ada tadi di pentatausahaan ini sudah tidak bisa memasukkan lagi peng-SPJ-an, udah nggak bisa. Ini berarti kita harus mengaktifkan BKU bulan berikutnya yaitu bulan April ya. Nah, langkahnya untuk mengaktifkan bulan April gimana? Yaitu di sini kita tutup dulu bulan Maret. Ini kita klik. Ingat, jangan sampai dihapus ya. Ini kita tutup saja, jangan sampai klik dihapus. Ini kita klik sekali. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda akan menutup BKU bulan Maret? Kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita klik OK. Kemudian ini memerlukan koneksi internet ya, sinkron ini, sins. Ini kita tunggu dulu prosesnya. Kita tutup BKU bulan Maret dulu sebelum mengaktifkan BKU bulan April. Usahakan untuk koneksi internet ini lancar ya, Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Untuk bulan Maret sudah kita tutup, SINs data berhasil. Berikutnya kita harus mengaktifkan untuk bulan April ya. Ini kita klik sekali. Kemudian setelah itu apakah Anda yakin bulan April akan diaktifkan? Kita klik yes. Nah, ini sudah aktif Bapak Ibu. Nah, coba kita cek setelah kita aktifkan apakah di BKU kita sudah bisa melakukan peng-SPJ-an. Ini adalah kita pilih bos reguler. Nah, coba kita cek. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk bulan April sudah bisa dan di sini kita sudah bisa untuk melakukan peng-SPJ-an dengan dana sisa anggaran tersebut. Nah, berikutnya nanti kita akan melakukan peng-SPJ-an. Nah, di sini tombolnya sudah bisa semua. Kita tinggal pilih mana saja. Setelah itu kita pilih untuk pembayaran-pembayaran itu ya. Nah, misalkan ini. Nah, ini yang paling bawah yang kita pilih. Kemudian kita pilih yang lain juga. Nah, seperti itu. Kemudian menggunakan pajak apa tidak, nanti kita tinggal tentukan. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin itu yang saya bisa berikan pencerahan terkait pertanyaan dari teman-teman, mengapa di menu SPJ pada BKU itu tidak muncul anggaran dan kode rekeningnya. Ini ternyata adalah karena itu untuk anggaran yang kita terima itu lebih besar daripada anggaran yang kita buat pada RKAS. Jadi kita harus mengaktifkan untuk BKU bulan berikutnya. Tadi adalah masih Januari, Februari, Maret. Nah, kita aktifkan April. Nanti kalau kita aktifkan pada bulan Mei, Juni, dan seterusnya, ini nanti akan bertambah lagi. Nah, jadi seperti itu. Sekian Bapak Ibu semuanya, tutorial ini semoga bermanfaat. Pantau terus channel ini karena saya akan selalu mendokumentasikan kegiatan saya dalam mengerjakan RKAS ini termasuk sampai peng-SPJ-an, kuitasi, dan seterusnya. Dan saya akan abadikan dalam bentuk video di channel YouTube ini supaya untuk bisa berbagi kepada teman-teman bendahara atau operator BOS yang lainnya. Dan semoga bermanfaat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Bapak Ibu semuanya, sobat-sobat calon guru, sedikit permasalahan yang sering muncul pada operator BOS yang sering mengerjakan administrasi BOS, yaitu permasalahan ini sering sekali muncul. Namun sebenarnya kalau misalkan kita mau belajar menelisik lebih lanjut tentang aplikasi ini, maka sedikit-sedikit kita bisa memahami dan mempelajarinya, dan akhirnya kita akan paham. Nah, kita juga kan sudah diberikan buku panduan ya dari Kemdikbud yang dapat kita unduh dari situs kemdikbud.go.id khusus untuk BOS ini. Nah, kemudian kalau misalkan dari Bapak Ibu ada permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan terkait
dengan konten video ini, silahkan coret-coret di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau misalkan saya bisa menjawab, saya akan bantu menjawab. Namun kalau misalkan saya belum bisa menjawab, maka saya akan bertanya, berusaha untuk bisa menjawab, bertanya dengan rekan-rekan sejawat saya dari kabupaten ini dan berdasar dari panduan BOS juga. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.